Oke, ngobrol-ngobrol lagi tentang Surabaya Samator, tim jagoan saya nih, tim favorit saya di Proliga 2026. Meskipun kalau Surabaya Samator akan menjadi juara ya masih cukup berat. Meskipun demikian ya bukan tidak mungkin kalau nanti ternyata Surabaya Samator itu bisa membuat kejutan, minimal bisa lolos ke final Proliga 2026. Nah, Surabaya Samator sendiri kan kita sama-sama tahu tuh di pertandingan pertama kemarin dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi dengan skor 3-1. Hasil yang sebenarnya cukup oke bagi Surabaya Samator kalau melihat materi kedua tim karena ya kita ketahui Jakarta Bayangkara Presisi itu kan menjadi kandidat juara bersama Jakarta Lavani. Permainan dari Surabaya Samator itu kan juga improve tuh, upgrade-nya gila-gilaan, gede banget jika dibandingkan dengan musim 2025 kemarin, karena saat itu Surabaya Samator itu kan memang bisa dikatakan tidak berkutik ketika menghadapi Jakarta Lavani ataupun Jakarta Bayangkara Presisi. Tapi kemarin di pertandingan di Pontianak, Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan itu kan bisa mencuri satu set kemenangan, dan poin yang mereka dapatkan itu kan minimal 20. Ya oke sih, permainan yang sudah ditunjukkan oleh Surabaya Samator. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah gini, Surabaya Samator itu kan kemarin ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi itu kan masih menunjukkan kelemahan tuh. Mereka masih memiliki beberapa aspek yang lemah yang tentu saja harus ditambal oleh Rodolfo Luis Sanchez sebagai pelatih Surabaya Samator. Nah, kalau menurut saya, kita diskusi sehat aja ya. Kalau menurut saya itu ada dua kelemahan utama yang kemarin ditunjukkan oleh Surabaya Samator ketika dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Kelemahan pertama ini dari segi blok, karena apa? Kemarin blok yang dilakukan oleh para pemain Surabaya Samator itu kan memang tidak berjalan maksimal, gampang ditembus atau mudah dijebol oleh para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi. Hal itulah yang membuat akhirnya Jakarta Bayangkara Presisi itu bisa leluasa untuk mendapatkan poin. Nah, hal itu kan juga berkaitan dengan strategi atau dengan game plan yang diterapkan oleh pelatih, dan juga yang tidak kalah penting, kualitas dari para pemain di Surabaya Samator, khususnya dari posisi middle blocker. Kalau kita bicara tentang middle blocker yang ada di Surabaya Samator kemarin ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi, itu kan yang paling gacor itu kan hanya Teddy Oka tuh, hanya mencetak 6 poin, sementara itu pemain senior Hadi Suharto itu mencetak 4 poin. Nah, hal itu kan tentu menjadi sebuah PR tersendiri bagi Surabaya Samator, khususnya untuk membenahi blok mereka yang masih lemah. Kalau kita melihat kemarin saat menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi, saat itu kan Randy Tamamilang dan kawan-kawan itu kan bisa mendapatkan poin lebih banyak jika dibandingkan dengan Surabaya Samator. Jadi saat itu Surabaya Samator itu hanya mencetak atau hanya mendapatkan 7 poin dari blok. Rama Faza Fauzan yang posisinya adalah OP atau opposite hitter itu mendapatkan 2 poin dari blok, kemudian Ageng Wardoyo yang posisinya adalah hitter itu juga mendapatkan 2 poin dari blok. Sementara itu, Livan Tabuada yang posisinya adalah setter, satu-satunya pemain asing di Surabaya Samator itu mendapatkan 2 poin juga dari blok. Nah, Teddy Oka itu kemarin mencetak atau mendapatkan 1 poin dari blok. Kalau kita bandingkan atau kita komparasikan dengan poin atau perolehan poin yang didapatkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi, itu kan memang sangat timpang tuh. Ketika Surabaya Samator hanya mendapatkan 7 poin dari blok, Jakarta Bayangkara Presisi itu kemarin bisa mendapatkan 18 poin dari blok. Randy Tamamilang yang posisinya itu sebagai hitter itu bisa mencetak 6 poin dari blok, kemudian Yuda Mardiansah mencetak 4 poin dari blok, sementara Ahmad Gumilar itu mencetak 3 poin dari blok. Khusus untuk Yuda Mardiansah dan juga Ahmad Gumilar ini sebenarnya nggak kaget karena posisi mereka itu kan memang sebagai middle blocker. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata middle blocker dari Jakarta Bayangkara Presisi itu kan memang lebih gacor jika dibandingkan dengan para pemain dari Surabaya Samator sendiri. Kelemahan kedua yang dimiliki atau masih dipunyai oleh Surabaya Samator itu adalah dari segi attack, khususnya dari segi outside hitter. Karena apa? Kemarin para pemain Surabaya Samator yang posisinya adalah outside hitter itu kan memang perolehan poinnya atau kontribusi poinnya itu kan tidak terlalu banyak tuh. Misalnya kita ambil contoh Krishna, sepanjang pertandingan Krishna itu hanya mencetak 6 poin saja. Selain itu Sultan Asidik itu hanya bisa mencetak 1 poin saja. Dan kemarin kita bisa melihat bahwa mayoritas poin yang didapatkan atau diberikan oleh Surabaya Samator itu kan berasal dari para pemain di posisi OP. Yang pertama adalah Rama Faza Fauzan yang mencetak
23 poin, dan juga Agung Wardoyo yang mencetak 20 poin sepanjang pertandingan. Itu artinya ya masih ada gap antara kontribusi poin dari OP atau opposite hitter dengan outside hitter di Surabaya Samator. Kita juga bisa kok membandingkan dengan Jakarta Bayangkara Presisi. Jadi Jakarta Bayangkara Presisi kemarin di posisi OH itu kan kita misal ambil contoh Randy Tamamilang bisa mencetak 17 poin. Agil Angga ini juga bisa mencetak 17 poin. Sementara itu Arjuna Mahendra itu kan bisa mencetak 12 poin sepanjang pertandingan berlangsung. Itu artinya ya sekali lagi memang Surabaya Samator itu kan tidak akan bisa terus-terusan hanya mengandalkan Rama Fauzan ataupun Agung Wardoyo untuk menjebol pertahanan lawan atau untuk menyumbangkan poin di pertandingan, karena para pemain di posisi outside hitter ataupun di middle blocker itu kan juga harus dipoles, harus di-upgrade sehingga permainan mereka itu bisa lebih improve, bisa untuk menjadi motor poin bagi Surabaya Samator. Nah, pertanyaannya selanjutnya menjadi gini. Meskipun sekarang itu kan baru di putaran pertama ya, seri awal atau seri pertama di Pontianak, tapi kita berandai-andai apakah Surabaya Samator itu sebenarnya membutuhkan tambahan pemain di posisi middle blocker ataupun dari sisi outside hitter. Karena apa? Kalau Surabaya Samator itu ingin mendapatkan atau ingin bersaing, nggak usah Final Four lah ya. Kalau Final Four itu kan Surabaya Samator itu kan hampir pasti mendapatkan tiket ke Final Four karena jumlah peserta itu kan hanya 5. Jadi Surabaya Samator hanya perlu mengalahkan satu tim untuk mendapatkan tiket ke babak besar. Tapi dengan nama besar Surabaya Samator sebagai langganan juara Proliga, mereka kan ya mungkin bisa lah untuk berekspektasi atau berharap bisa minimal lolos ke final tuh. Karena kalau untuk menjadi juara ya mungkin kita masih menunggu keajaiban dengan komposisi Surabaya Samator seperti saat ini. Kalau Surabaya Samator itu mendatangkan satu pemain di posisi OH yang benar-benar gacor, misalnya pemain asing ya, kok kayaknya Surabaya Samator itu bisa berbicara lebih banyak. Karena apa? Dari segi ngeyelnya atau dari segi eager to win-nya itu kan Surabaya Samator kemarin kan sudah terlihat tuh. Para pemain Surabaya Samator itu kan sudah menunjukkan kemauan yang sangat keras. Mereka sudah memiliki passion yang sangat luar biasa di tengah lapangan. Sayangnya memang kemampuan pemain dan juga mental itu kan memang tidak bisa dibohongi tuh. Kita bisa melihat bahwa kemampuan atau kapabilitas dari para pemain Jakarta Bayangkara Presisi dan juga mental mereka itu kan memang lebih baik jika dibandingkan dengan Surabaya Samator. Nah, mungkin manajemen Surabaya Samator bisa nanti di putaran kedua untuk mendatangkan outside hitter yang gacor, bisa pemain lokal ataupun pemain asing untuk menambah lubang di tengah lapangan. Kita juga bisa berandai-andai kalau nanti Surabaya Samator itu mendatangkan middle blocker. Kalau yang ini mungkin lokal aja lah ya, karena biasanya pemain asing yang didatangkan itu kan posisinya hitter. Nah, saat ini kan memang ada beberapa middle blocker yang tidak terpakai di Proliga tuh. Nah, hal itu mungkin bisa menjadi opsi atau alternatif atau pertimbangan bagi Surabaya Samator untuk mendatangkan middle blocker baru di putaran kedua nanti. Kalau Surabaya Samator kelemahannya itu tidak diperbaiki atau tidak diminimalisir, ya berat bagi Surabaya Samator untuk minimal bisa lolos ke final, karena ya itu tadi bahwa para pemain Surabaya Samator itu kan memang dalam tanda kutip itu kan memang belum matang tuh, masih mentah. Beberapa pemain memang sudah oke lah ya, kayak Rama Fauzan ataupun Livan Tabuada yang levelnya sudah dunia, level VNL. Tapi para pemain lainnya itu kan memang belum matang tuh. Mereka masih harus ditempa, harus dibentuk, harus dipoles sehingga bisa lebih gacor lagi mainnya. Ya, yang pasti kita fans volley Indonesia itu kan pasti pengen melihat kebangkitan Surabaya Samator tuh, karena Surabaya Samator itu kan sudah cukup lama tidak menjadi juara. Terakhir menjadi juara itu kan ketika masih merger dengan Bayangkara tuh. Setelah itu kan Bayangkara dengan Samator itu kan pisah. Bayangkara menjadi Jakarta Bayangkara Presisi dan Samator itu kan berdiri dengan entitasnya sendiri. Ya, tapi kita nanti tunggu bagaimana gebrakan atau manuver dari manajemen Surabaya Samator. Jangan-jangan ada kejutan, misalnya mendatangkan outside hitter baru, entah lokal ataupun outside hitter asing untuk putaran kedua Proliga 2026. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, doakan Timnas Indonesia berprestasi dan juga volley Indonesia diurus semakin baik lagi, semakin profesional lagi oleh PBVSI. Oke, terima kasih teman-teman semua.